Diki sempat bingung, Wan, ini tempat apa, Wan? Ini rumah dukun. Dia namanya Mbah Wiryo. Ayo masuk. Wan, kamu ternyata udah masuk dulu. Kamu mau ngapain? Udah, kamu diem aja udah. Mbah Wiryo maafin saya. Alah, biasa kamu. Kamu kebiasaan. Selalu seperti itu. Iya Mbak, maafin saya Mbak. Tapi memang ya baru-baru ini Mbak saya kesini Mbak. Dan motor saya udah saya jual Mbak. Jadi maafin saya Mbak. Ya seperti biasa lah Mbak. Ini saya mau memandikan jimat saya. Diki kaget nih. Lah, dia ternyata berarti udah sering kesini. Kalau kamu datangnya nggak pas, ini malah aku yang pusing. Lain kali mbok yang pas. Demi keselamatan kamu. Kalau terus-menerus seperti ini, kamu yang cilaka. Kamu yang bakal celaka, ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari untuk kalian semua, ya kan? Untuk subscriber Rian Agus Widodo gitu. Amin, amin, amin. Sehat semuanya ya. Sehat selalu, sukses selalu gitu. Nah, seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya di mana. Biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Ini tumben ya saya pakai kacamata karena apa? Mata saya agak sedikit sakit gitu. Jadi biar nyaman, akhirnya saya menggunakan kacamata gitu ya. Oke. Nah, pastikan semuanya sudah absen ya. Jangan lupa nih, nama dan kota ini jangan pernah tertinggal agar saya ini mengenal satu persatu ya kan. Dari kakak siapa, kotanya di mana, seperti itu. Ketika membalas jadi hafal gitu. Buat teman-teman yang baru gabung, yang kemarin-kemarin nanya nih, Mas Instagramnya apa sih? Nah, ini Instagram saya @dodosinju. Ya kan? Nah, yang nanya nomor WA juga ya kan, biar nggak ketinggalan informasi tayangan, ini nomor WhatsApp saya. Ini juga buat kirim cerita, ini nomor WhatsAppnya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336, tiganya 4 kali. Oke, seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota, jangan tertinggal. Takutnya tertumpuk dengan WA lain ya kan, saya balasnya telat, nanti dikira sombong atau apa. Jadi biasakan langsung masuk, setelah itu chat saya, ngasih nama dan nama kota. Jadi ketika saya terlambat untuk membalas gitu, minimal saya ini langsung tahu, oh ini mbak ini namanya, ini langsung saya save. Dan saya langsung memasukkan ke grup WhatsApp gitu ya. Oke, nah gimana nih, saya pakai kacamata kelihatan gimana sih? Ya, soalnya matanya agak sedikit sakit gitu. Nah, cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang pria, dia ini profesinya tukang ojek. Nah, pria tersebut ini percaya banget dengan barang-barang klinik. Entah jimat lah, entah apalah yang berbau klinik, dia suka banget. Tujuannya agar dia ini gampang untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Gitu kayak pengasihan, gampang untuk deketin wanita, gampang untuk menyelesaikan permasalahan menurut dia gitu. Hingga pada akhirnya pria tadi ini berhasil melumpuhkan hati wanita pujaannya. Nah, akan tetapi setelah berhasil mendapatkan wanita pujaannya, si wanita itu ini malah mengetahui jika kekasihnya ini menggunakan jimat. Wanita itu marah ketika mengetahui, loh ini pacarku, ini kok ternyata menggunakan seperti ini. Loh, berarti dia melumpuhkan aku, melumpuhkan hatiku, ini menggunakan barang-barang seperti ini. Wanita itu marah dan langsung membuang jimat itu. Sempat bertengkar dan jimat itu dibuang ke sungai. Dan ternyata penunggu dari jimat itu tak terima dan menuntut balas. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ternyata jimat ini ada isinya dan penunggu dari jimat tersebut ini menuntut balas. Kalian penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Dan dari pengirim cerita, ini memastikan sudah aman dibawakan.
karena semua udah disamarkan. Gitu. Nah, ceritanya kita mulai. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Diki. Gitu. Diki ini hidup dengan istri dan anaknya. Anaknya ini masih kecil. Gitu. Nah, mereka ini tinggal di kontrakan. Oke, kita kenalin satu persatu. Istri Diki kita sebut saja namanya Lilis. Dan anaknya yang masih kecil, masih bocah, ini namanya kita sebut saja Intan. Nah, Diki sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dia ini menjadi ojek online gitu. Nah, dulunya memang Diki ini sebelum jadi ojol, dia pernah jadi karyawan gitu. Akan tapi perusahaannya ini bangkrut dan Diki ini kena PHK. Makanya Diki langsung bergegas menjadi seorang tukang ojek online. Dia mendaftarkan diri gitu. Sembari menunggu panggilan-panggilan kerjaan yang lain. Istrinya pun mengiyakan, "Gak apa-apa mas, apapun yang terjadi, aku bakal di samping kamu. Karena aku tahu kamu orang yang tanggung jawab." Akan tetapi, karena pada saat itu ojek online ini banyak, ya kan? Ini yang menjadikan Diki mendapatkan penumpang jarang. Ditambah, ini ketika Diki lagi jalan kemana gitu kan ya, dia sambil membawa CV, lamaran kerja gitu. Jadi dia mampir gitu kan, untuk menaruh lamaran kerja, berharap agar dipanggil, seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan hasilnya pas-pasan. Nah, berjalannya waktu yang awalnya ini aman-aman saja. Tidak ada yang namanya curiga akan hal goib atau apa-apa-apa. Ini nggak ada sama sekali. Mereka terus berjuang semaksimal mungkin. Ini ketika Intan sudah masuk SD, justru mereka mengalami ujian. Intan ini sering menjelang maghrib, tiba-tiba Intan ini teriak-teriak. Intan ini teriak-teriak dan mengatakan kepada ibunya, Ibu, ada nenek tua, mukanya serem bu, dia mau masuk rumah bu, itu bu, nenek tua mana? Sampai ibunya Intan, Bu Lilis, ini sampai keluar ngecek, nggak ada apa-apa kok nak. Bu, ada nenek tua, mukanya serem bu, Intan takut bu. Nah, sering sekali ketika Intan baru saja melihat nenek tua tadi gitu kan ya, ini akhirnya Intan ini sering sakit dan ini terus menerus. Nah, Diki yang lagi kerja ini ditelepon, Diki langsung buru-buru pulang. Intan, kenapa ini mas, badannya panas mas, tadi bilang dia melihat ada nenek-nenek mukanya ini serem mas, dia mau masuk rumah, kata Intan seperti itu. Loh, kok bisa? Ada apa ini? Dibawalah ke dokter. Setelah ditangani dokter ya kan, demamnya mereda. Intan pun pulang lagi, sembuh lagi, seperti biasa lagi. Udahlah, dia mungkin habis nonton apa atau apalah. Kamu gak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh. Doain aku lagi nyari kerjaan. Aku ngojek sembari aku naruh lamaran-lamaran. Iya mas, tapi kok kenapa Intan seperti ini ya mas? Awal pertama kita tinggal di sini aman-aman aja mas. Gak pernah ada yang aneh-aneh mas di kontrakan ini. Ya wes, sabar, sudah. Yang penting Intan sudah membaik. Nah, ternyata tak hanya sekali. Ini ketika Intan itu lagi belajar, Intan ini lagi apa, Intan tiba-tiba teriak. Di pojokan bu, ada di kamar bu, nenek itu udah di kamar bu, nenek tua itu udah di kamar. Intan tiba-tiba teriak seperti itu. Nah, ketika ibunya ini masuk ke kamar Intan, ibunya kaget. Intan ini nafasnya terengah-engah, udah nggak bisa bicara, sambil nunjuk-nunjuk. Akan tetapi Bu Lilis ini dengar. Ibunya Intan ini mendengar kata-kata Intan. Ada nenek tua itu lagi bu, ada nenek tua itu lagi. Nah, setelah melihat itu, Intan langsung sakit. Jadi setiap Intan mengatakan melihat nenek tua dengan muka yang serem gitu kan ya, Intan pasti langsung sakit. Ditelepon lagi si Diki yang lagi di jalan pulang. Kaget lagi, kok bisa? Dibawalah ke dokter. Nah, yang kesekian kalinya, jadi udah sering banget nih. Ini Intan sakitnya yang biasanya hanya demam, ini sampai kejang-kejang. Diki panik, langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter. Singkat cerita ya kan, ini ternyata nggak cuma sekali juga di rumah sakit. Kejang juga nggak sekali doang nih. Ini berkali-kali masuk rumah sakit, menjadikan Diki dan istrinya ini bingung. Bingungnya apa? Masalah pembayaran. Diki ini kan lagi berjuang, belum lagi untuk bayar kontrakan, untuk bertahan hidup dan lain-lain gitu kan ya. Ini ada pengeluaran biaya yang harus ia keluarkan untuk membayar rumah sakit. Nah, Lilis ya kan, ini datang ke rumah ibunya. Ya kan, di situ mohon pertolongan segala macem.
Yang ada Lilis ini malah dimarahi. Kamu jaga anak gimana? Dapat kabar kok seperti ini terus, dapat kabar seperti ini terus. Sebenarnya kenapa? Ya Bu, maafin Bu, tapi kondisinya memang seperti ini Bu. Seringnya merepotkan keluarga Lilis, menjadikan ini Diki akhirnya kena marah juga, kena omel juga. Kita sebut saja kakaknya Lilis, ini namanya Yatno. Dik, ini yang aku nggak suka. Iya Mas, maafin saya Mas, memang kondisinya seperti ini Mas, dan saya memang lagi berjuang Mas. Berjuang gimana? Kalau kamu terus-terusan hanya jadi tukang ojek online, saya udah tahu, susah pasti. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk apa segala macam susah pasti. Buktinya, setiap sakit larinya ke sini. Setiap Intan sakit, ponakan saya sakit, larinya ke sini. Minta uang sini, pinjem sini terus. Kamu itu kerja apa gimana? Terus uangnya di mana? Nyari kerjaan yang bener lah. Mikir. Nah, Diki ini malah dimarahi. Kesel Diki, ya ampun kok seperti ini, aku harus gimana? Bingung. Nah, berjalannya waktu karena Diki ini udah capek mendengar, ya kan, ocehan dari keluarga mertuanya. Diki pun akhirnya ngomong sama istrinya, Dek, nanti lagi kalau pas butuh atau apa, udahlah, kita mending pinjem siapa? Kamu nggak usah pinjem ibu lagi, kamu nggak usah pinjem keluarga ibu lagi, udah cukup. Terus mau dapat uang dari mana Mas? Kita ini Mas, udahlah nanti Mas usaha. Yang penting sekarang Intan sudah kita bawa pulang. Intan sudah membaik. Nah memang udah membaik nih Intan. Akan tetapi ada keanehan, ini sakitnya apa sih sebenarnya? Dan selalu mengatakan dilihatin nenek tua dengan muka seram. Pada suatu ketika saat mereka ini sedang bingung, ini tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iwan, gimana kabarnya Wan? Baik, Diki, gimana kamu kabarnya? Baik juga, silakan masuk Wan. Siapa Iwan? Iwan adalah sahabat Diki. Gitu. Mereka ini udah lama berteman. Gitu. Kedatangan Iwan, ini Iwan langsung ngomong sama si Diki. Maaf aku jarang main, soalnya bener-bener aku lagi pusing lah. Ya tapi aku bawa slow aja sih. Nah, memang Iwan ini nggak sesemangat Diki. Gitu. Kalau Diki mau nyari kerja gitu kan ya, dia ini gigih, ya kan? Beda dengan si Iwan. Si Iwan ini kerjanya sekena-kenanya gitu, seserabutan-serabutannya gitu. Jadi dia ini orangnya bisa dikatakan kayak malas kerja gitu, malas kerja yang terikat. Nah, Diki pun tanya, Wan, gimana kabar anak istri kamu? Nah, udahlah nggak usah bahas itu. Loh, maksudnya? Aku itu udah cerai. Lah kok bisa cerai? Udahlah kamu nggak usah nanyain situ-situlah. Aku sini pengen ngilangin stres. Justru aku malah sekarang enak. Kalau aku nyari uang berarti ya dapatnya buat aku semua. Ya ngasih berapa lah buat anak, aku anterin ke sana, ngasih uang. Setelah itu berarti kan sisa uangnya buat aku. Udah, aku nggak ngurusin istriku lagi. Aku udah lama cerai. Makanya aku nih jarang kesini, maaf. Nah ini ngomong-ngomong, justru malah kamu sendiri nih. Kok kayaknya kamu lagi beban banget. Nah, Diki pun akhirnya menceritakan apa yang ia rasakan, apa yang ia alami saat itu. Iya Wan, aku bingung Wan. Mungkin orang lihatnya aku baik-baik saja, tapi kondisinya nggak seperti itu. Untung istriku sabar. Lah, emang kenapa? Ada apa dengan kamu? Ya kan kamu tahu sendiri, semenjak aku udah nggak kerja, terus pada akhirnya aku lamar kerjaan ojek online. Nah, saat aku jadi ojek online ini, ternyata ujian ini bertubi-tubi, Wan. Oke, aku juga kembali lagi untuk masukin lamaran-lamaran. Siapa tahu dipanggil, aku terus berjuang. Akan tetapi saat perjuangan ini kok terasa berat sekali. Anakku si Intan, bolak-balik masuk rumah sakit, perlu biaya banyak. Dia ini sakit, tapi sakitnya nggak wajar. Nggak tahu, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti dunia goib, aku nggak ngerti dunia mistis. Yang jelas, setiap menjelang sakit, si Intan ini, dia bilang sering didatangi nenek-nenek dengan muka seram. Seolah akan menyerang dia. Terus-menerus seperti itu. Dan sekarang udah membaik. Akan tetapi, biaya di rumah sakit, ini istriku, ini pinjem di keluarga mertua. Nah, yang ada, ini keluarga mertua, ini ngomongin aku habis-habisan, maki-maki aku habis-habisan. Setiap ada apa-apa aku pinjam ke sana, setiap ada apa-apa aku pinjam ke sana. Ini membuat mereka ini bener-bener meremehkan aku.
Aku kebingungan ini. Untuk masalah keuangan aku lagi kebingungan. Jadi gini Wan, ya untungnya ada kamu juga nih, aku agak sedikit lega. Lah, kok sedikit lega gimana? Ya gini lah Wan. Kalau aku ada apa-apa, boleh kan aku pinjam kamu? Lah, kamu ini gimana loh? Kamu ini kan yang kerja. Sedangkan aku ini serabutan sekena-kenanya. Gimana sih? Ya sudahlah, mungkin aku harus cari yang lain. Enggak, bercanda. Udah tenang aja, udah. Justru kan aku tadi bilang, semenjak aku cerai, ini ada untungnya juga. Ya kan? Keuangan aku bisa ngumpulin akhirnya. Entah itu aku kerja apa, sedapet-dapetnya, ya kan? Ya pokoknya ada lah. Jadi kalau kamu pas butuh, datang aja ke rumahku makanya. Ya, mainlah gantian. Ya Wan, makasih Wan. Nah akhirnya ketika Iwan ini mengiyakan, setiap Diki butuh uang, ini sudah tidak lagi ke mertua. Langsung ke tempat Iwan. Dan memang walaupun serabutan, ada saja kerjaan. Iwan langsung berikan uang. Udah ini pegang dulu. Dengan adanya Iwan, ya kan, Diki agak sedikit lega nih. Karena ketika apa-apa, ya kan, ini langsung ke tempat Iwan. Sudah tidak lagi datang ke mertua. Iwan sudah membantu. Diki mengutarakan hal itu kepada istrinya. Udah, nggak usah pinjem-pinjem lagi ke orang tua kamu. Udah ada Iwan bakal bantuin kita. Iya mas, aku nurut aja mas. Iya, kamu doain aku. Biar aku dapat panggilan dari lamaran-lamaran yang udah aku masukkan. Ya. Jadi setiap Intan sakit, ada keperluan uang yang lain atau apa segala macam, langsung ke rumah Iwan. Dan Iwan dengan gampang, udah pakai. Iwan membantu banget. Cuma emang berasa kayak Diki ini sempat bingung gitu. Diki sempat bingungnya gini, ini Iwan kerjaan nggak menentu tapi kok ada aja. Sedangkan aku ini nyari satu yang pasti, ya kan? Bukan yang ojek online gitu kan ya. Ini kok susah banget. Tapi Diki terus berjuang. Gimana caranya biar aku kembali lagi seperti dulu? Biar aku dihargain orang lagi. Nah, Diki berjuang terus. Walaupun ini tak kunjung mendapatkan panggilan. Nah, pada suatu ketika, seperti biasa, ini yang di rumah, ini Lilis sama anaknya, yaitu si Intan gitu. Nah, maghrib mereka sholat bareng nih, gitu. Mereka sholat bareng, setelah itu, Intan ini selesai terlebih dahulu. Intan pun bilang sama ibunya bahwa dia mau mengerjakan PR, gitu. Ibunya memperbolehkan. Nah, ibunya ini masih berdoa. Udah tenang kan, Intan udah seperti biasa lagi, nggak kambuh gitu. Ibunya ini tenang. Ibunya ini masih berdoa. Tak lama kemudian tiba-tiba ibunya dikagetkan dengan suara pecahan kaca. Buang. Ibunya kaget. Nah, Bu Lilis langsung beranjak. Nah, menuju ke sumber suara itu. Ternyata pada saat itu Intan ini sedang mengamuk. Semua dilempar, vas bunga dilempar mengenai kaca sampai kaca ini pecah. Ini yang membuat tetangga juga pada datang. Ada apa ini? Ada apa? Nah, ibunya Intan juga bingung. Yang ada Intan ini tidak mengucap sepatah kata pun, ya kan? Dia masih ngamuk terus menerus, ya kan? Ini matanya melotot, ya kan? Ini Intan ini bener-bener nggak menggubris, ya kan? Panggilan dari ibunya, tetangganya, ya kan? Setelah itu ibunya ini megang kan? Lilis megang Intan. Akan tetapi justru malah Intan kembali kejang-kejang. Wah, tetangga kaget dan di situ tetangga juga ikut panik. Ini ada apa? Kok ini semakin parah? Yang biasanya nggak seperti itu, ini kok Intan sampai ngamuk-ngamuk, kaca ini sampai pecah, kaca ruang tamu. Pada saat itu, Lilis langsung telepon Diki lagi. Mas, tolong pulang, Mas. Tolong pulang, Mas. Intan kambuh lagi. Diki kaget lah. Ya ampun. Aku kira udah nggak bakalan Intan ini kambuh lagi. Udah, Mas, pulang, Mas. Ini lebih parah. Intan ngamuk, Mas. Intan ngamuk. Diki pulang. Nah, pada saat Diki pulang, ya kan, Intan ini masih ditenangkan warga, masih kebingungan, ini gimana, masih bingung. Nah, ada salah satu warga, kita sebut saja namanya Pak Holil. Pak Holil ini baru tahu jika Intan sering seperti itu. Karena apa? Pak Holil ini kerjanya di luar kota. Itu jarang pulang. Nah, mendengar Intan seperti itu, akhirnya Pak Holil juga datang. Pak Holil ini ngomong sama si Diki. Awalnya mau dibawa ke rumah sakit gitu kan ya. Ini Pak Holil ngomong sama si Diki. Mas Diki, gini aja. Saya mau izin. Gimana ya Pak Holil? Saya lagi bingung Pak Holil. Anak saya seperti itu. Ini lagi ditangani sama warga-warga Pak Holil. Jadi gini, saya ini ada kenalan. Namanya Pak Kiai Usman.
Ya saya juga baru tahu karena saya sering keluar kota. Terus istri saya bilang itu udah sering kok seperti itu gitu. Jadi saya langsung ke sini. Siapa tahu lewat Pak Yai Usman gitu kan ya, Intan ini bisa jadi sembuh. Iya Pak, saya mau Pak. Mari Pak anterin saya. Udah, gini aja. Sampai nunggu di rumah. Nanti saya ajak Pak Yai ke sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya Pak Holil setelah mendapatkan persetujuan dari Diki, Pak Holil langsung menuju ke tempatnya Pak Yai Usman. Datanglah Pak Yai Usman. Di situ ini langsung menangani Intan. Tak lama kemudian Intan pun akhirnya tenang. Nafas yang tadi sempat terengah-engah ya kan, dia ini kejang gitu, ini udah membaik. Pada saat itu Diki mau mengucapkan terima kasih. Sudah membawa amplop nih Diki. Akan tetapi Pak Yai Usman justru malah menolak. Nggak usah. Kebetulan saya lagi nggak sibuk, makanya saya datang ke sini gitu ya. Nah, tak lama Pak Yai Usman pun pamit. Nah, Pak Yai Usman sebelum pulang, ini sempat ngobrol dengan Pak Holil di depan rumah. Nah, Diki ini lihat. Dari dalam ini kelihatan. Nah, Diki bingung, penasaran. Pak Yai Usman ini nggak ngomong, anak saya kenapa, tiba-tiba dia langsung pamitan, dikasih uang nggak mau. Tapi pas di depan rumah, dia ini kayak bisik-bisik sama Pak Holil. Setelah itu, pergi. Ada apa ya? Akan tetapi pada saat itu Diki kan fokusnya masih ke anak. Untungnya udah sembuh gitu loh. Udah nggak kambuh kayak tadi. Singkat cerita, setelah udah aman semua, Diki pun melihat beberapa kaca yang ia harus ganti. Besok berarti aku belanja kaca. Oh ya, sebelum aku tidur, sebelum aku istirahat, aku mau ke tempat Pak Holil lah. Aku mau mengucapkan terima kasih. Diki pun akhirnya ke rumah Pak Holil. Mau mengucapkan terima kasih juga. Ini kan berkat saran dari Pak Holil, gitu kan. Nah, kebetulan Pak Holil juga belum istirahat. Ngobrol lah sama Diki. Diki pun menanyakan, Pak, tadi kan nggak ada keterangan dari Pak Yai Usman. Sebenarnya ada apa dengan anak saya? Terus saya ini tadi, maaf ya, sempat lihat sampean ini kayak ngobrol tapi bisik-bisik. Sebenarnya obrolan apa Pak? Saya pengen tahu Pak. Karena saya nggak mau anak saya terus jadi seperti itu lagi Pak. Saya pengen anak saya ini tetap normal, sembuh Pak. Nggak yang aneh-aneh lagi Pak. Apa Pak? Jadi tadi Pak Usman ini sebenarnya mau nyampein, akan tetapi kan tadi warga masih rame, makanya saya ini di luar diajak ngobrol. Nah, kata Pak Yai Usman bahwa pemilik kontrakan yang lama apa yang sekarang Pak? Loh, emang ada pertama dan kedua, gimana toh Mas? Jadi pemilik kontrakan yang lama ini namanya Bu Titi. Nah, setelah Bu Titi meninggal, ini sekarang ini jadi dilimpahkan ke adiknya namanya Bu Ratna. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas, tadi Pak Yai bilang, mau ngomong langsung kan ada orang banyak nggak enak. Pak Yai bilang, saran dari Pak Yai alangkah baiknya pindah kontrakan. Loh, kok pindah kontrakan Pak? Justru malah saya nyaman di kontrakan itu. Yang pertama, satu murah, terjangkau sama saya Pak. Udah gitu, tetangga di sini saya udah nyaman banget. Nah, pemiliknya, ya bukan ini saya ngomongin orang ya Pak. Justru ketika sudah digantikan sama Bu Ratna, ini justru saya malah enak. Kadang-kadang bisa dicicil. Bayarannya nanti, lunasinya gampang nanti. Seberapapun Bu Ratna mau nerima. Justru malah Bu Ratna ini enak orangnya. Oh, saya nggak ngerti. Yang pemilik siapa-siapanya saya nggak ngerti. Yang jelas Pak Yai Usman tadi bilang seperti itu. Alangkah baiknya pindah. Nah, alasannya apa Pak? Gimana ya? Ya ini saya nggak begitu tahu. Yang jelas penyampaian dari Pak Yai Usman bahwa pemilik kontrakan itu ini ada yang nggak beres. Dia melakukan pesugihan. Apa Pak? Pesugihan? Iya, itu sih yang dikatakan sama Pak Yai Usman. Dan sedang mencari tumbal. Seperti itu. Mencari tumbal? Berarti anak saya jadi target dong Pak? Nah, makanya ini saran dari Pak Yai Usman agar sampean ini pindah dari situ. Cari kontrakan yang mungkin yang lebih aman aja lah untuk keselamatan. Setelah dari rumahnya Pak Holil mengucapkan terima kasih, Diki pun pulang. Ngobrol lah sama istrinya. Lilis kaget nih, istrinya Diki kaget mendengar kabar seperti itu. Apa Mas?
pemilik kontrakan ini lakuin pesugihan dan anak ini. Udah jangan kenceng-kenceng. Itu keterangan dari Pak Yai Usman bilang sama Pak Olil. Menurut kamu gimana? Mas, demi keamanan mending pindah aja. Makanya aku nggak mau Intan kenapa-napa. Jadi besok jadwalku aku mungkin nggak berangkat. Aku harus ganti kaca-kaca yang pecah. Setelah itu nanti mungkin ketika Bu Ratna kesini biar aku yang nemuin, aku bilang kalau aku mau pindah. Iya Mas, pokoknya kita pindah aja Mas, kita cari yang paling aman lah Mas, jangan seperti ini. Aku nggak ngerti, kita juga nggak ngerti hal-hal seperti itu Mas. Iya udah tenang. Yang penting sekarang Intan udah sembuh, baik-baik saja. Biarkan dia istirahat. Nah keesokan hari Diki langsung ke rumahnya Iwan, pinjem uang. Nah saat itu Iwan lagi ngantuk-ngantuknya, tapi Iwan ngasih uang. Udah sana. Aku lagi ngantuk banget. Ada aja uang. Diki langsung membelanjakan kaca. Sesampainya di rumah, ia langsung pasang, manggil orang. Udah bener nih kaca. Singkat cerita seperti biasa, kembali lagi Diki bekerja, ya kan, ngojek online. Nah, singkat cerita, tibalah Bu Ratna mau menagih uang kontrakan. Di mana Bu Ratna selalu seperti itu. Jadi mengingatkan dulu, gitu kan ya, mengingatkan sembari bawa jajan atau apa segala macam, ngobrol-ngobrol, mengingatkan bahwa minggu depan ini harus bayar gitu. Memang Bu Ratna orangnya ini halus lembut, jadi yang nempatin kontrakan juga betah gitu. Nah, ketika Bu Ratna ini datang, Diki yang nemuin ini. Diki yang nemuin, kebetulan Diki ini lagi di rumah gitu kan ya. Ini ketemu sama Bu Ratna. Bu Ratna ngomong seperti biasa kan, basa-basi apa-apa segala macam. Nah, Diki justru langsung menjawab. Jadi gini Bu, maaf kalau kami ada salah-salah selama kami di sini. Loh, kok salah-salah gimana toh? Jadi gini Bu, saya dan keluarga ini sepertinya nggak bisa melanjutkan Bu, nggak bisa melanjutkan kontrakan ini. Justru saya ini mau ngomong sama Ibu, karena kan Ibu kesininya jarang, dan lagi rumah Ibu kan jauh, nggak di daerah-daerah sini. Makanya saya memang sengaja nunggu Ibu datang. Saya mau pamit Bu. Lah, kamu mau tinggal di mana? Apalagi nggak ada uang atau gimana? Kalau memang lagi nggak ada uang, jangan dipaksakan. Seadanya aja nggak apa-apa. Atau mungkin gampang nanti. Nggak usah pindah. Kata Bu Ratna seperti itu. Akan tetapi di sini Diki memang udah berniat sama istrinya, udah fix nih, aku harus pindah nih. Bu Ratna ini sampai dia ini kayak ibarat kata merayu agar Diki tetap di situ. Nah Diki ini udah mempersiapkan alasan. Jadi gini Bu, kebetulan rumah saudara saya ini nggak ditempati Bu. Mereka ini pergi keluar kota Bu. Nah saya ini disuruh nempati di situ, sekalian menjaga dan bersih-bersih Bu. Nah saya juga mau menolak tawaran itu, saya nggak enak Bu, karena ini saudara deket Bu. Oh gitu, ya gini aja, ya tetap tinggal di sini. Nanti kamu bersih-bersih, beres-beres gitu. Habis itu balik lagi ke sini kan bisa. Nah nggak tahu kenapa nih, Bu Ratna tiba-tiba seperti itu. Nah Diki jadi yakin nih, ini Bu Ratna kok memaksa banget ya. Nah Diki tetap dengan pendiriannya. Diki bilang bahwa Diki akan tinggal di tempat saudara, bilangnya seperti itu. Nah Bu Ratna ini akhirnya ngambek. Oh ya udah kalau kayak gitu, ya udah ya. Terus berarti pelunasannya kemarin mau dilunasi kapan ya? Nah, ini Bu saya ada. Jadi nanti saya tinggal nyerahin kunci aja, mungkin saya titipkan ke Pak RT atau apa. Seperti biasa Bu. Ya. Nah saat itu Bu Ratna langsung pergi. Sebenarnya Diki ini sudah menemukan satu kontrakan lagi nih gitu, satu kontrakan lagi yang memang tidak jauh dari situ-situ juga. Diki yakin, Bu Ratna jarang ngontrol ini nggak mungkin. Ya kan Bu Ratna terus jalan-jalan terus nyari tahu sekarang Diki di mana, nggak mungkin. Jadi Diki udahlah tetap ngambil di daerah-daerah sini karena udah kenal deket sama warganya kenal baik gitu kan. Singkat cerita akhirnya mereka ini berkemas-kemas segala macem gitu kan ya. Nah Diki ini takutnya nanti Iwan datang gitu kan ya. Diki ini ke tempat Iwan ngasih tahu bahwa dia pindah ini tak jauh juga dari tempat itu gitu. Ini nggak jauh juga dari tempat itu, jadi nanti ketika kamu main langsung ke tempat itu, ke kontrakan yang baru. Iwan pun mengiyakan, iya. Sorry ya, aku lagi sibuk soalnya ada sesuatu yang harus aku kerjakan, kata si Iwan. Yang penting aku udah tahu tempatmu di mana, nanti aku main ke sana. Singkat cerita, akhirnya hari yang sudah ditentukan, Diki pun pindah ke kontrakan yang baru. Dengan adanya Diki dan keluarga pindah, ya kan, menuruti anjuran dari Kiai Usman, ini Intan nggak pernah kenapa-napa lagi, aman. Berjalannya waktu Intan justru malah aman, nggak ada gangguan-gangguan apa-apa lagi.
baik-baik saja. Diki dan istri ini akhirnya seneng. Iya kan, Dik? Iya, Mas. Aku seneng, Mas. Intan udah sekarang udah nggak kayak dulu lagi, Mas. Iya, warga-warga sini juga ngomong. Ketika aku jalan atau apa, ketika aku mau berangkat ngojek, mereka juga nanyain, Intan gimana, Mas Diki? Saya jawab kan, Intan sekarang sembuh. Mereka ikut seneng. Singkat cerita ya kan, dari beberapa lamaran yang sudah dimasukkan oleh Diki, ini alhamdulillah Diki dapat panggilan. Mas Diki bisa ke kantor ini nggak ini nih? Nah, Diki seneng banget. Iya Bu, kapan Bu? Kalau bisa minggu depan ya Mas, minggu depan. Untuk jamnya jam 7 pagi gitu ya Mas ya. Selamat, mudah-mudahan bisa diterima. Tapi nanti kita tes dulu Mas. Wah, Diki seneng banget nih. Di mana kantor itu, ini Diki ini sempat bermimpi. Mudah-mudahan dari sekian banyak lamaran yang aku masukkan, kantor ini nelpon aku. Akan tetapi Diki sempat berpikir, dia bengong, istrinya ini nanya, kamu kenapa Mas? Tadi barusan seneng, dapat panggilan, gitu kan ya. Tadi katanya mau dites dulu, tapi kenapa kamu seperti itu? Ada apa? Apa yang kamu pikirkan lagi? Jadi gini deh, kalau Mas ini kerja, berarti kan selama 1 bulan pertama kita nggak ada pemasukan, ya kan? Belum lagi untuk Mas berangkat, gitu kan? Mas pulang, butuh bensin atau apa segala macam seperti itu. Dan untuk kamu di rumah sama Intan, Mas juga masih kepikiran itu. Iya ya Mas, aku juga udah sempat mikirin itu, cuma nggak ada pilihan lain. Paling aku ke tempat ibu Mas. Udah jangan, udah. Mending nanti aku cari cara. Udah. Selama ini Iwan bisa ngasih solusi mengenai itu. Bahkan aku ngembaliinnya juga enak. Ketika kurang atau apa, Iwan ngertiin aku. Emang Mas Iwan mau Mas direpotin terus? Udah, kamu tenang aja. Dia teman baikku. Ya udah Mas kalau kayak gitu. Akhirnya Diki berpikir udah bener ini Iwan. Diki pun langsung ke tempatnya Iwan. Diki mengabarkan jika dia ini dapat panggilan kerja minggu depan. Diki datang ke tempatnya Iwan. Diki langsung ngomong sama Iwan. Wan, aku datang ke sini. Ya, datang ke sini terus mau apa? Ya, gini Wan. Jadi alhamdulillah aku dapat panggilan kerja. Dan minggu depan aku harus ngadep ke kantor. Ya, aku berharap pokoknya aku diterima di situ. Nah, masalahnya nanti kalau pas aku udah kerja, ini otomatis aku butuh uang dong untuk bensin, ya kan? Untuk makan. Nah, untuk anak dan istriku di rumah. Terus aku buntu. Dan aku melarang istriku untuk ngerepotin mertua aku lagi. Aku melarang. Yang ada aku malah nanti dihina. Ini aku pengen buktiin Wan. Ada solusi nggak Wan? Aku heran sama kamu, Dik. Kamu itu tahu aja kalau pas aku pegang uang. Nah, berarti Iwan pegang uang. Emang kamu lagi pegang uang toh, Wan? Jadi maaf ya aku ngerepoti, Wan. Jadi gini, kamu lihat nggak? Ada yang aneh nggak? Di rumah ini, tempat tinggalku ini, ada yang aneh nggak? Aneh? Nggak, Wan? Lah masa iya kamu nggak ada sesuatu yang aneh di sini? Apa, Wan? Oh iya, lah motormu di mana, Wan? Jadi gini, aku baru saja jual motor. Dan aku itu lagi deket sama cewek. Nah, pas kemarin aku datang ke sana, orang tuanya ini nanya kerjaan. Kamu tahu sendiri kan, aku kerjanya sekena-kenanya, sesuka aku gitu kan ya. Nah, nggak tahu kenapa aku kayaknya cocok banget si cewek ini. Mudah-mudahan ya biar aku ini nggak lama-lama menduda juga lah. Mudah-mudahan dia mau, ya kan. Tapi kan ketika orang tua nanya, terus aku kerjaannya nggak nentu, takutnya nanti malah mundur. Makanya aku jual motor. Aku pengen ya mungkin cari usaha lah. Dengan uang dari aku jual motor, nanti aku mungkin beli yang lebih murah lagi. Nah terus kamu ini mau butuh berapa? Ya secukupnya aja Wan, buat bertahan sampai gajian Wan. Oh, boleh kan Wan? Ya udah. Untuk masalah itu aman. Aku mau minjemin kamu, tapi berhubung aku udah nggak ada motor, berarti kan aku kalau mau kemana-mana susah nih, ya kan? Nah, aku mau minta tolong kamu, bisa nggak kalau nanti malam kamu anterin aku? Oh iya Wan, mau kemana Wan? Ya pokoknya anterin. Nanti kamu pulang dari nganterin aku, tak pinjemi uang. Iyalah biar impas, aku juga butuh bantuan kamu. Aku ada keperluan.
Ayolah, aku mau semangat ini. Ya udah Wan, tak anterin, tapi aku harus ngomong sama istriku dulu. Akhirnya istrinya ditelepon ya kan bahwa ini nanti pulangnya bakalan malam gitu kan. Nah, pada akhirnya tibalah malam ya kan, mereka pun pergi bersama nih boncengan Iwan dan Diki. Sepanjang perjalanan Diki ini tanya, ini sebenarnya mau kemana Wan? Udah ikut aja. Ini kita udah jauh loh ya. Udah kamu nurut aja kayak tadi aku bilang. Belok ya belok, ya kan, kanan ya kanan, kiri ya kiri. Pokoknya kamu ikutin aja arahan aku. Ah, aneh kamu loh. Udah, pokoknya nurut aja. Ternyata perginya mereka ini menuju ke rumah dukun. Diki sempat bingung, Wan, ini tempat apa Wan? Ini rumah dukun. Dia namanya Mbah Wiryo. Ayo masuk. Wan, kamu ternyata udah masuk dulu. Mereka ke tempatnya Mbah Wiryo tadi. Diki sempat bingung di situ. Ya ampun, ternyata si Iwan ini percaya dengan hal-hal seperti itu. Diki bingung kan di sini. Kamu mau ngapain? Udah, sudah kamu diem aja udah. Saat itu juga nggak tahu kenapa Iwan ini takut sama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo maafin saya. Alah, biasa kamu kebiasaan selalu seperti itu. Iya Mbah, maafin saya Mbah, tapi memang ya baru-baru ini Mbah saya kesini Mbah, dan motor saya udah saya jual Mbah. Jadi maafin saya Mbah. Ya seperti biasa lah Mbah, ini saya mau memandikan jimat saya. Diki kaget nih. Lah, dia ternyata berarti udah sering kesini. Nah Mbah Wiryo ini keselnya kenapa? Iwan ini ketika dia lagi seneng atau apa, dia lalai. Dia lalai dengan waktu-waktu yang harusnya Iwan ini datang ke Mbah Wiryo. Mbah Wiryo juga mengatakan, kalau kamu datangnya nggak pas ini malah aku yang pusing. Lain kali mbok yang pas, demi keselamatan kamu. Kalau terus-menerus seperti ini kamu yang cilaka, kamu yang bakal celaka, ngerti? Ya Mbah, maafin saya Mbah. Jadi Iwan datang ke situ malah dimarahin. Nah memberikan jimat itu, Diki juga kaget lah. Kok seperti ini dia mainnya? Jadi kayak ada bungkusan berwarna hitam, nggak tahu isinya apa. Singkat cerita akhirnya Mbah Wiryo ini langsung menggarap jimat tersebut. Dia masuk ke salah satu ruangan. Ya mungkin memandikan atau apa gitu kan ya. Setelah itu Mbah Wiryo ini keluar lagi. Iki pesen kok telat meneh. Iya Mbah, maafin saya Mbah, maafin. Wes, awas lu nek telat meneh. Untung aku kenal seluk-beluk di keluargamu. Coba kalau kamu ini bener-bener bukan siapa-siapa gitu, terus aku nggak kenal, itu tak benki, tak jarno. Oh, iya Mbah, maafin saya Mbah. Nah, Dik, kalau kamu pengen tanya apa, silakan. Atau kamu pengen dapat kayak punyaku, apa, buat apa gitu, Dik. Enggak, aku nggak seperti itu. Maaf Wan, aku juga nggak ngerti yang halal seperti itu Wan. Aku takut Wan. Diki ini malah nggak mau. Saat mereka ini sedang saling debat gitu kan, debat kecil gitu sambil bisik-bisik, Mbah Wiryo tiba-tiba ngomong sama Diki, kamu siapa namanya? Saya Mbah, saya Diki Mbah, saya temannya Iwan Mbah, saya ngantar ke sini Mbah, dan saya nggak ngerti kalau tujuannya ke sini Mbah. Hidup kamu berat banget yo, kamu selalu direndahkan di keluarga mertuamu yo. Iya. Wah, Diki kaget lah, kenapa Mbah Wiryo ngerti? Loh, kok Mbah bisa tahu Mbah? Iya. Terus nyari rezeki lagi susah-susahnya yo. Iya Mbah, kalau tak lihat yo, hubungan kamu dan istrimu ini yo memang saat ini sedang diuji. Tapi kalau kalian sabar dan saling menguatkan, nanti ke depan enak kok. Yo, ini dari sudut pandang saya. Wan, kalau aku nanya gimana, boleh nggak Wan? Ya wes, kamu tanya aja. Jadi gini Mbah, anak saya kemarin pada waktu di kontrakan yang awal ini sering kena gangguan seperti itu Mbah. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah sembuh karena saya ini udah pindah kontrakan Mbah. Dan alhamdulillah saya juga dapat panggilan kerja Mbah. Nah menurut Mbah kira-kira anak saya gimana Mbah? Ke depan tinggal di situ dengan kontrakan yang baru aman nggak Mbah? Justru saya itu malah mau bilang itu. Maksud Mbah, anakmu dalam bahaya. Maksudnya Mbah? Ya ada, ya nggak tahu, pokoknya dari keluarga yang pemilik kontrakan itu. Ini memang pengen menumbalkan anakmu. Diki kaget, nah kok pas banget.
seperti yang dikatakan Pak Yai Usman. Lah, kok pas banget? Tapi nggak mungkin Pak Kiai Usman kan udah bilang kalau udah pindah kontrakan udah bakalan aman. Dan sekarang memang iya udah terlihat aman. Bahkan Diki juga dapat panggilan kerja. Udahlah, aku nggak begitu gubris yang kayak gini-gini ya. Nanti gampang kalau ada apa-apa aku konsultasinya sama Pak Kiai Usman. Saat itu ya kan Diki ini akhirnya berani ngomong. Tapi saya yakin karena udah pindah kontrakan udah aman lah Mbah. Karena di sini saya juga udah merasakan kalau saya ini juga dapat rezeki juga Mbah lewat saya dipanggil kerja ini Mbah. Oh ya terserah kamu. Mbah Wiryo bilang seperti itu. Diki percaya pokoknya aman. Positive thinking. Nah akhirnya mereka pun pulang ya kan, mereka pulang. Memang di sini Iwan dapat wejangan. Pokoknya jangan ngelantur. Kalau memang udah jatahnya ke tempat Mbah Wiryo ya ke tempat Mbah Wiryo gitu. Jalanlah mereka pulang. Nah sepanjang perjalanan pulang, Diki nanya ke Iwan, Wan itu kamu buat apa sih Wan? Kamu pakai gitu? Adalah. Pokoknya semua dipermudah. Deketin inilah, itulah, apalah. Usaha apalah. Buktinya kamu sering pinjem uang ke siapa? Kalau nggak ke Iwan, ya kan? Udahlah, itu rahasia. Udah, jalan aja jalan. Dan kamu perlu ingat itu, Mbah Wiryo tadi udah bilang seperti itu. Udah lawan. Lagian udah ada yang nangani kok Wan. Ya syukurlah. Kalau memang anakmu itu aman, ya mudah-mudahan sih sembuh total. Nggak ada yang namanya kesurupan-kesurupan yang aneh-aneh lagi. Yowan, doain Yowan. Yo, pulanglah mereka. Nah, singkat cerita setelah udah nganter Iwan pulang, ya kan, Iwan pun akhirnya ngasih uang. Nih, tak pinjemi ini, yo. Tapi nanti kalau aku pas butuh apa, dadakan atau gimana, ya kamu diusahain lah, ya. Iyo Wan, makasih, aku tak pulang. Kasihan anak istriku, udah larut malam juga ini. Yo wes, hati-hati. Akhirnya, Diki pun pulang. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba handphone Diki berdering. Handphone Diki berdiri, Diki pun akhirnya berhenti. Diki pun langsung mengangkat telepon itu. Diangkat nih, halo. Ternyata yang telepon Lilis. Mas, kamu di mana, Mas? Mas, kamu ada apa? Ada apa lagi? Mas, Intan kambuh lagi, Mas. Wah, Diki kaget lah. Baru saja Mbah Wiryo ngomong seperti itu. Diki udah yakin bakalan nggak kenapa-napa dengan anaknya. Tiba-tiba saat udah mau sampai rumah, istrinya telepon mengatakan jika Intan kambuh lagi. Diki pun langsung buru-buru ngebut dia agar cepet-cepet sampai rumah. Sesampainya di rumah ya kan, dia langsung nyetandar motor ya kan, dia langsung masuk ke rumah. Dan pada saat itu istrinya sedang menangis, menangani Intan sendirian karena ini tengah malam. Tetangga nggak ada yang denger. Saat itu Intan ini dalam keadaan pucat. Ini mulutnya Intan sudah disumpal menggunakan sendok yang dililit menggunakan kain. Lilis istrinya Diki langsung ngomong, Mas, awalnya tidur biasa, Mas, tiba-tiba langsung kayak gini. Dia langsung gigit lidahnya sendiri, Mas. Aku takut makanya aku sumpal ini, Mas. Ini kalau aku lepas dia bakalan gigit lidahnya, Mas. Aku takut kenapa-napa, Mas. Ini gimana, Mas? Diki panik nih, harus minta tolong ke siapa? Saat mereka sedang panik, tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras sekali dari dapur. Wah, Mas, apa itu, Mas? Diki langsung segera ke belakang. Suara itu berada di dapur. Diki kaget. Apa yang Diki lihat? Ini pecahan genteng. Jadi dari atas ya kan sampai atapnya ini berlubang, genteng ini pada berjatuhan. Ya ampun, apa ini? Ada apa ini? Diki panik, bener-bener panik. Apalagi Diki mengingat kata-kata dari Mbah Wiryo bahwa si pemilik kontrakan, ya kan, ini masih mengincar Intan. Nah, padahal Pak Yai Usman udah mengatakan kalau pindah nanti bakal aman. Lah ini aku harus kemana? Pada saat Diki panik melihat kondisi itu ya kan, kondisi di mana dapur berantakan gara-gara genteng pada berjatuhan, ini Lilis tiba-tiba teriak-teriak, Mas, ada apa ini? Kalian penasaran? Saksikan di part 2-nya. Ini memang kebetulan ya, akhir-akhir ini dapat cerita yang panjang-panjang gitu. Akhirnya saya bagi nih gitu ya, karena apa? Sebentar lagi langsung pindah ke studio untuk syuting Yoska Official. Jadi kita bagi partnya gitu. Nantikan di part 2-nya yang lebih seru lagi. Apa yang harus Diki lakukan? Sebenarnya ini bener gak sih apa kata Mbah Wiryo? Ada apa sih? Diki juga bingung gitu kan. Ini kan udah sesuai prosedur. Aku harus pindah, udah aman. Bahkan aku dapat panggilan kerja ini. Tapi kenapa kok jadinya seperti ini? Kenapa Intan kambuh lagi? Itu jadi kalian harus nonton di part 2-nya. Oke? Nah,
itu tadi ceritanya sangat seru sekali. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu ya. Nah, buat teman-teman di rumah ini yang punya cerita misteri, horor atau apa gitu yang memang mengerikan, pengen kalian bagikan, monggo silakan. Caranya seperti ini. Jadi ini ada salah satu contoh kiriman cerita yang mudah untuk dihafal gitu. Jadi seperti ini nih. Nah, ini dia. Ini ditulisnya, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas, kronologinya seperti apa, teror hantunya seperti apa, bentuknya jelas, detail banget gitu kan ya. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Penyelesaiannya seperti apa, jelas semuanya gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Ini Instagram saya, silahkan kita berteman gitu. Monggo ya, di follow, nanti saya follow back. Itu Instagram saya. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Ini nomor WhatsApp saya, 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. Tiganya 4 kali. Seperti biasa loh yo, dikasih nama. Tolong ya, dikasih nama dan nama kota. Jadi ketika WA ke saya, ini langsung dikasih nama. Mas, nama saya Mbak ini dari kota ini gitu. Jadi walaupun saya telat, ini saya cek, terus saya ini bisa langsung save gitu. Daripada udah ketumpuk, kebingungan nanti saya gitu ya. Jadi ketika masuk ke WhatsApp saya, ini WA langsung dikasih nama dan kota gitu ya. Ini nanti buat teman-teman yang baru masuk juga nanti akan saya gabungkan ke dalam grup. Tujuannya ini agar mendapat notifikasi tayangan-tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo gitu. Nggak hanya itu, jadi banyak kegiatan nanti. Kalian nggak telat untuk informasinya. Ya, oke? Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya pakai kacamata gimana Mas Lutfi? Keren gak sih? Apa mau pakai kacamata terus nih? Menurut kalian gimana nih? Silakan di kolom komentar ya. Bagus pakai kacamata atau enggak sih gitu ya. Oke. Selesai sudah ya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.